Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya, kelas 5. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, yaitu tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Kemudian kitabnya Allah Subhanahu wa taala itu membawa ajaran terpuji. Tetap belajar di rumah, tetap semangat belajar sama Pak Rizky dan orang tua kalian di rumah masing-masing ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai belajarnya, kita awali dengan berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu. Semuanya siap-siap semuanya. Ambil posisi, duduk yang baik, yang rapi. Kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat belajar kita, mari kita ucapkan salam cerdas, sukses, sehat, bahagia. Oke, kita ucapkan sekali lagi. Salam cerdas, sukses, sehat, bahagia. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya adalah nanti setelah anak-anakku semuanya selesai belajar, diharapkan anak-anakku semuanya mampu pertama memahami materi tentang Allah Subhanahu wa taala itu membawa ajaran terpuji. Yang kedua, mampu mempraktekkan ajaran terpuji baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, pada hewan dan tumbuhan, dan kepada diri sendiri. Nah, yang ketiga, setelah anak-anakku semuanya belajar materi ini, diharapkan dapat bersikap dan berperilaku terpuji sesuai dengan ajaran kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk kita umat Islam adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Allah Subhanahu wa taala itu membawa ajaran terpuji. Maksudnya bagaimana? Nah, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan umat manusia khususnya. Nah, petunjuk bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Kita sebagai umat Islam, kitab Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan sebagai petunjuk adalah kitab Al-Qur'an. Ya, jangan sampai lupa kitab Allah Subhanahu wa taala yang kita jadikan sebagai petunjuk kita umat Islam, kitabnya adalah Al-Qur'an. Nah, kitab Al-Qur'an itu menuntun kita untuk berperilaku baik atau memiliki akhlak yang mulia. Al-Quran itu mengajarkan kita untuk berperilaku baik kepada siapa saja. Yang pertama, berperilaku baik pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berperilaku baik pada sesama manusia. Yang ketiga, berperilaku baik kepada hewan, kepada tumbuhan, dan kepada seluruh alam semesta ini. Yang keempat adalah berperilaku baik untuk diri kita sendiri. Misalnya selalu menerapkan hidup bersih, apalagi ini sedang musimnya virus corona. Kita harus sering mencuci tangan, harus memakai masker, kemudian memakai pakaian yang bersih. Kalau pakaian kita kotor, harus segera dicuci. Kemudian makan dan minum, makan makanan yang sehat, kemudian makan dan minum secara teratur supaya tidak mudah terkena penyakit. Dan tidak boleh kita menyiksa diri kita sendiri. Itu ada beberapa perilaku baik pada
Allah, pada sama manusia, hewan tumbuhan, alam semesta, dan berperilaku baik pada diri kita sendiri. Contohnya apa saja? Nah, selanjutnya kita akan belajar contoh-contohnya. Yang pertama, contoh berperilaku baik pada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa sih? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1.1. Itu di situ contoh berperilaku baik pada Allah Subhanahu wa taala, ada seorang anak yang rajin beribadah sholat. Gambar 2 atau 1.2 adalah gambar anak rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku semuanya di rumah, dunia kelas 5, kalian semuanya di rumah selalu berperilaku baik pada Allah Subhanahu wa taala. Harus rajin sholatnya, harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah contoh berperilaku baik pada Allah. Yang kedua adalah berperilaku baik atau ajaran terpuji kepada sesama manusia. Nah, berperilaku baik itu sama dengan halnya ajaran terpuji ya. Yang kedua ini adalah kepada sesama manusia. Apa sih contohnya berperilaku baik pada sesama manusia? Itu di situ ada gambar. Coba perhatikan ya. Gambar 2.1 di situ ada seorang anak yang saling bersalaman sesama teman. Artinya harus berteman baik dengan semuanya, dengan teman-teman sekolah kalian itu harus berteman dengan baik. Gambar yang kedua itu gambar 2.2, seorang anak yang sedang menolong temannya saat terjatuh. Nah, mungkin kalian semuanya, anak-anakku semuanya rindu dengan teman-teman kalian. Nanti kalau kalian sudah masuk sekolah, harus selalu berbuat baik dengan sesama temannya ya, terutama teman satu kelas. Harus berbuat baik, tidak boleh bertengkar dan lain sebagainya. Pokoknya kalian harus bersikap baik dan berbuat baik kepada siapapun, misalnya kepada teman kalian. Nah, yang ketiga adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Di situ ada gambar, coba perhatikan. Gambar 3.1 ada seorang anak yang sedang memberikan makanan kepada ayam di halaman rumah. Kalau kalian punya hewan peliharaan, misalnya punya ayam di rumah, punya kelinci, nah itu harus diberi makan, jangan disiksa ya hewannya. Nah, gambar 3.2 di situ ada anak perempuan yang merawat tanaman di halaman rumah. Nah, anak-anakku semuanya kalau di rumah punya tanaman harus dirawat, disirami setiap pagi dan sore supaya apa? Supaya tumbuh dan menjadikan rumah kita itu indah. Nah, yang keempat adalah ajaran terpuji atau berperilaku baik kepada diri sendiri. Nah, di situ ada gambar, coba perhatikan gambarnya. Gambar 4.1 itu gambar apa? Ya, gambar anak sedang memotong kuku supaya bersih. Gambar yang 4.2 di situ ada gambar anak berseragam sekolah. Artinya adalah saat kalian nanti berangkat ke sekolah itu pakaiannya harus rapi ya, harus baik, harus rapi, bajunya dimasukkan ya. Atau ketika kalian sedang bepergian dengan orang tua kalian ya, bepergian kemana, atau saat mau pergi ke masjid ya harus berpakaian dengan rapi. Jadi seperti itu. Itulah beberapa ajaran-ajaran terpuji atau berperilaku baik sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita umat Islam ajarannya kitab Al-Qur'an. Kita diajarkan di dalam kitab Al-Qur'an itu untuk berbuat baik pada siapa saja. Yang pertama tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berbuat baik kepada sesama temannya. Yang ketiga berbuat baik kepada hewan, kepada tumbuhan, dan kepada alam semesta ini. Yang keempat adalah yang terakhir berbuat baik pada diri sendiri. Kita harus berhidup sehat, kita harus makan makanan yang teratur ya, berpakaian dengan rapi.
Nah, jika sudah selesai belajarnya, jangan lupa berdoa. Kita lafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Rizky, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Rizky akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.